Halo, saya Nura. Selamat datang di vlog harian Ibu Sederhana yang tinggal di desa. Assalamualaikum, apa kabarnya hari ini? Saya harap Anda semua berkabar baik, selalu sehat, selamat, dan selalu dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Hari ini saya sedang berlibur ke kota dan inilah suasana kota yang ramai dan padat. Namun di kota Bandung, walau panas begini, udara terus tetap sejuk. Air di rumah pun terasa dingin. Sambil menengok rumah lama, kami menyempatkan pergi jalan-jalan ke tengah kota. Saya mengabadikan jalan-jalan di sini memang untuk kenang-kenangan ya. Karena saya sudah tinggal di kampung yang benar-benar jauh dari kota ini. Jadi suatu saat pasti saya akan merindukannya, bukan? Entah kapan lagi saya kesini lagi. Semoga kedepannya dimudahkan rezekinya agar sering main kesini deh. Kami pergi ke tengah kota sembari singgah ke Masjid Agung. Baiklah teman-teman, sembari menikmati jalan-jalan hari ini, saya ingin berbagi pengalaman tentang dana daruratku yang menolong kehidupan kami saat sulit. Nah, ini kami sudah sampai di jalan dalam Kaum Bandung. Saya berniat membeli sepatu sekolah untuk sulung. Di dompet ada uang Rp300.000, namun yang saya ingat hanya keperluan sekolah sulung. Saya belikan sepatu sekolah seharga Rp160.000, merek Wario hitam polos. Beli yang murah. Bismillah, rezeki akan datang lagi nanti. Karena apa? Karena tiap kesini saya jual emas. Harga emas sedang naik tinggi, jadi saya menjualnya. Dan ini sudah ketiga kalinya saya menjual perhiasan saya demi mencukupi kebutuhan saya dan anak-anak. Semakin sini, saya semakin sadar penghasilan besar itu tidak menjanjikan kita cukup atau menjamin sampai nanti-nanti. Justru dari uang kecil yang selalu saya sisihkan, lalu saya kumpulkan, sekarang diam-diam menolong kehidupan kami. Jangan salah ya, ini saya bukan tentang berkeluh kesah, tetapi justru saya merasa bersyukur. Bisa membantu keuangan keluarga di saat masa-masa sulit tanpa anak-anak merasakan kesedihan saya. Tanpa merasakan khawatir berlebih, dan tanpa kecemasan yang benar-benar harus dirasakan semestinya. Walau begitu, jika ada pemasukan sekecil apapun, tetap harus benar-benar diatur ya. Karena dari hal-hal kecil itu membuat kami bertahan hingga sekarang. Teringat perkataan seorang pemeran utama yang sudah lupa namanya pernah berkata, si ibulah roda penggerak kehidupan rumah tangga ke depannya, walau si bapaklah yang memberi kehidupan itu sendiri. Dan itu pernah dikatakan oleh almarhum ibu mertua saya juga. Al-Fatihah buat beliau. Sekarang saya baru merasakan dari makna kata-kata beliau.
Lalu hari ini tak menentu, tak mampu menjangkau hari esok atau masa depan. Fokus saja terhadap apa yang menjadi tujuan kita. Lalu terus berusaha membuat saya dan keluarga saya bahagia. Saya tidak ingin lagi terlalu terobsesi pada suatu hal yang tidak pasti. Karena kenyataannya menjadi seorang ibu bukan hanya mengatur operasional harian, lalu memastikan kebersihan rumah. Bukan hanya si penyedia atau pengolah bahan menjadi makanan bergizi. Ternyata dari semua itu yang terpenting adalah mengolah keuangan atau budgeting agar kebutuhan keluarga selalu ada di saat yang tepat. Lalu bisa menabung uang dari berapapun pemasukan, entah itu besar atau kecil. Jika tidak bisa menyimpan hari ini, mungkin lain hari saat pemasukan itu melebihi kebutuhan primer ya. Namun besok harus bisa menyisihkan walau kecil. Ingat, menyisihkan dan menabung itu beda ya artinya ya. Mungkin untuk sekarang bisa menyisihkan untuk sekedar belikan kebutuhan sekolah sulung sudah cukup ya. Namun kedepannya saya harus berjuang lebih ekstra lagi untuk mencari penghasilan tambahan untuk belajar menabung demi masa depan bayiku. Agar mereka berpendirian kokoh untuk berpikir terus belajar tanpa khawatir dengan uang. Jadi jangan abaikan lagi kembalian receh yang hanya Rp2.000 atau bahkan 500 perak itu ya. Sok kumpulin, masukkan ke dalam celengan, simpan rapat-rapat itu celengan jika sudah penuh. Syukur-syukur tidak ada kesusahan itu di masa depan nanti. Karena yang aku rasakan sekarang apa? Di saat berkelimpahan, semua orang datang meminta bantuan dan banyak juga yang meminjam. Padahal aslinya minta juga karena nggak niat bayar. Namun di saat keadaan sedang sulit seperti sekarang, nggak ada yang datang ke rumah. Tidak ada yang mau menolong atau memberi sedikit bantuan. Yang waktu itu ngakunya teman, sekarang sudah tidak ada. Haha. Jadi, mulai sekarang saya memohon, jangan sepelekan lagi hal kecil. Jangan sepelekan lagi uang kecil. Bahkan 500 perakan itulah yang bisa menolongmu di saat masa-masa sulit itu. Jika penghasilanmu masih lemah, masih belum stabil, jangan dulu bergaya, jangan dulu adu gengsi. Ngomong-ngomong, pas kemarin jual emas, kali ini saya diam-diam memotret apa yang ingin saya beli jika saya datang lagi ke sini. Bismillah, agar menjadi motivasi saya ke depannya, agar terus kuat berupaya, berusaha memperbaiki keadaan sulit ini. Lagi yang kesini bukan menjual ya, tapi membeli, bisa menabung sampai berhias lagi. Amin. Baiklah, sampai sini dulu video kali ini. Semoga terhibur dan termotivasi ya. Yang like, komen, dan subscribe, semoga rezekinya terus melimpah, selalu dicukupkan, dan selalu disehatkan. Amin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.